Tahap ketiga, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman kerajaan. Meskipun Yesus datang di antara manusia dan melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menyelesaikan pekerjaan penebusan seluruh umat manusia dan melayani sebagai korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga menuntut Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru, serta memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan mendapatkan berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya mengenali esensi yang najis dan rusak dalam diri mereka sendiri, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan disucikan. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap takhta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat membuang kerusakannya dan ditahirkan. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan menganalisis perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati, dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan maksud-maksud Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya.
Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui esensi dirinya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, serta menemukan keburukan mereka sendiri. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena esensi pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Firman ini sangat jelas. Pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa-dosa manusia. Itu tidak menghilangkan natur berdosa mereka, juga tidak sepenuhnya menyelamatkan mereka dari dosa. Oleh karena itu, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia belum selesai dan masih mengharuskannya untuk mengungkapkan lebih banyak kebenaran dan melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia secara menyeluruh. Di zaman kerajaan, Tuhan akan menghakimi dan menghilangkan natur berdosa manusia dengan mengungkapkan banyak firman. Kebenaran firman Tuhan adalah seperti cahaya besar yang menyingkapkan semua kegelapan di dalam diri kita. Melalui penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, kita akan dapat melihat bahwa natur berdosa kita tetap berakar dalam di dalam diri kita. Hanya dengan demikian kita akan dapat memperoleh pengetahuan dan benar-benar membenci terhadap diri kita sendiri, dan secara sadar mempraktikkan kebenaran, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan membiarkan firman-Nya menjadi standar bagi hidup kita. Pada saat inilah kita akan benar-benar disucikan dari natur berdosa kita. Kita akan diperbarui dan diubah sepenuhnya menjadi manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan, orang-orang yang dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam segala hal. Orang-orang seperti itu akan menjadi mereka yang pada akhirnya disucikan dan yang pada akhirnya akan dapat masuk dan tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan penghakiman di zaman kerajaan bagi umat manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa pekerjaan penebusan Tuhan Yesus sepenuhnya membuka jalan bagi pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Pekerjaan penghakiman di akhir zaman adalah bagian paling krusial dan esensial dari pekerjaan penyelamatan Tuhan, dan itu akan menjadi satu-satunya jalan bagi umat manusia untuk diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga. Jika orang dapat menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman, watak mereka yang rusak akan memiliki kesempatan untuk disucikan. Mereka tidak akan lagi berbuat dosa dan menentang Tuhan, dan mereka akan dapat benar-benar tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hanya dengan demikian pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia akan sepenuhnya selesai, dan hanya dengan demikian rencana pengelolaan 6.000 tahun akan sepenuhnya tercapai. Mereka yang mengalami penghakiman dan dimurnikan akan dilindungi oleh Tuhan melalui malapetaka besar dan akan menjadi orang-orang yang tersisa. Setelah itu, langit yang baru dan bumi yang baru, kerajaan Kristus akan muncul. Mereka yang tersisa akan menjadi umat Tuhan yang hidup selamanya di dalam kerajaannya dan menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Ini tepat menggenapi nubuat-nubuat dalam Wahyu. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selama-selamanya. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan.
karena hal-hal yang lama sudah berlalu.